Shalom jemaat yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita kali ini, yaitu ibadah khusus kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mari sekarang kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menuliskan tentang pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan pesan itu terdapat di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-16, ayat 15 sampai 20, dan khusus kita baca ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, tema kita hari ini adalah beritakan Injil kepada segala ciptaan. Nah, apakah Injil itu? Kenapa Injil itu perlu untuk diberitakan? Nah, Injil adalah kabar baik tentang Yesus, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita dan membawa kita ke surga. Nah, sekarang mari kita lihat dalam ayat-ayat tadi, 3 prinsip yang penting di dalam memberitakan Injil yang sering disebut dengan penginjilan. Ya, mari kita melihat prinsipnya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dari ayat ini kita belajar prinsip penginjilan yang pertama, bahwa Injil dibutuhkan oleh segala makhluk, yaitu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dari berbagai bangsa, bahasa, suku, dan agama manapun. Nah, sekarang kenapa semua orang membutuhkan Injil? Karena firman Tuhan berkata, semua orang adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Karena itu, semua orang memerlukan Injil, kabar baik itu, supaya mereka tidak mengalami maut. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia berdosa, dan berdosa bukan hanya dari perbuatannya saja, tapi juga berdosa dari segi statusnya. Manusia berdosa bukan hanya perbuatannya, tapi juga berdosa dari statusnya. Dan itu bisa kita lihat nanti di dalam Roma pasal 5 ayat 19 dan Roma pasal 6 ayat 17, bahwa semua manusia berdosa karena keturunan Adam, sehingga semua kita memiliki DNA dosa atau menjadi hamba dosa. Nah, kita lihat juga bahwa semua manusia yang berdosa ini bukan saja orang yang dewasa, bukan saja orang tua, tapi termasuk juga anak-anak dan juga bayi. Bayi meskipun belum pernah berbuat dosa, bayi juga adalah manusia yang berdosa dari segi statusnya. Karena itulah Daud berkata dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semua kita termasuk bayi adalah orang yang berdosa. Seandainya pun ada di dunia ini orang yang baik sekali, maka dia adalah orang baik yang berdosa. Jadi prinsip yang pertama di dalam pemberitaan Injil adalah bahwa Injil dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Nah, mari sekarang kita lihat prinsipnya yang kedua dalam penginjilan. Kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Perhatikan, dalam ayat ini kita belajar prinsip yang kedua dalam penginjilan, bahwa Injil hanya menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan baptisan yang ada di situ? Apakah baptisan itu juga menjadi syarat untuk keselamatan? Tidak. Baptisan air itu adalah salah satu tanda bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus. Dan baptisan air itu bukan syarat untuk keselamatan. Karena dalam kalimat di ayat itu dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalimat itu tidak mengatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Itu berarti baptisan itu bukan persyaratan keselamatan. Hanya percaya kepada Yesus. Nah, kita juga mendengar Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Nah, kenapa perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan? Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 64 ayat 6, dikatakan bahwa segala kebaikan kita, kesalehan kita, itu adalah seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kain kotor akan membersihkan kotoran dosa kita? Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, prinsip yang kedua ini, bahwa Injil hanya menyelamatkan orang yang percaya. Nah, apa artinya percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus itu berarti kita bertobat dari dosa-dosa kita, lalu kita menerima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan ketika Yesus ada di dalam hati kita, kita berubah status yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah. Yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang tadinya anak-anak dosa menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan dengan jelas, barang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan status sebagai anak-anak Allah. Dan hanya anak-anak Allah saja yang boleh ke surga. Kenapa? Karena surga itu adalah rumah Bapa kita. Hanya anak-anaknya saja yang boleh masuk ke surga. Jadi prinsip yang kedua di dalam penginjilan adalah bahwa Injil hanya menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah percaya kepada Yesus? Kalau belum, ini saatnya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip yang ketiga di dalam penginjilan. Tertulis di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, prinsip yang ketiga dari ayat yang kita baca ini, bahwa Injil diberitakan oleh orang percaya dalam penyertaan kuasa Allah. Dalam ayat 17 dan 18 tadi, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya gereja Tuhan di muka bumi ini. Ayat itu tidak mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Tidak. Ayat-ayat itu mengatakan
tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan secara kolektif. Apa artinya? Artinya di antara orang-orang yang percaya itu, di antara anggota gereja Tuhan itu, ada yang mengabarkan Injil, dan ketika mereka mengabarkan Injil disertai tanda mengusir setan-setan, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Lalu ada nanti di antara orang-orang yang percaya itu, ketika mengabarkan Injil, mereka berbahasa bahasa yang baru bagi mereka, seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus di hari Pentakosta, ketika mereka berbahasa dari bahasa-bahasa yang ada di muka bumi. Ada sekitar 17 bahasa. Lalu orang percaya yang lain ketika mengabarkan Injil, mereka Tuhan izinkan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, semua tanda-tanda ini terjadi karena penyertaan Yesus kepada kita orang percaya, yaitu gerejanya, sesuai dengan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Artinya, tanda-tanda tersebut terjadi karena penyertaan Yesus. Tetapi, ini ingat penting, tanda-tanda tersebut yang ditulis dalam ayat-ayat tadi belum tentu terjadi kepada kita. Tergantung kepada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia mengabarkan Injil untuk pertama kali dalam Kisah Rasul pasal 2, 3.000 jiwa bertobat. Namun di sisi yang lain, ketika Stefanus mengabarkan Injil, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 6 dan 7, di situ justru Stefanus mengalami aniaya. Dia diseret dan dilempari batu sampai dia mati. Namun tanda-tanda kuasa Tuhan juga bekerja di situ. Artinya, meskipun Stefanus dalam kondisi yang terancam, firman Tuhan mengatakan mukanya seperti muka malaikat. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah 6 ayat 15. Lalu sebelum dia mati, firman Tuhan mengatakan dia sempat berdoa, mengatakan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bagaimana mungkin Stefanus bisa mengatakan seperti itu kecuali kalau Tuhan menyertai dia? Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kerinduan mengabarkan Injil? Jangan takut, ketika kita mengabarkan Injil, ada tanda-tanda kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan prinsip yang ketiga ini kita pegang, bahwa Injil diberitakan oleh orang percaya, termasuk kita, di dalam penyertaan kuasa Tuhan. Karena itu, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita beritakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Khususnya keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kita rindu agar kita semuanya boleh ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita semuanya akan berangkat ke surga karena Injil yang diberitakan tersebut. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan untuk kesempatan kita boleh mendengarkan berita Injil dan kesempatan untuk kita mengabarkan Injil bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin.